Acara pembukaan peletakan batu pertama pembuatan masjid dan gereja. Wabarik wa sallim wa radiyallahu wa tabaraka ta'ala ku sahabati Rasulillah ya Tuhan. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau Tuhan seru sekalian alam. Hanya kepada Engkau kami bermohon dan berdoa. Ampunilah segala noda, dosa dan kesalahan kami semua ya Rabb. Jadikanlah para pemimpin bangsa kami bangsa yang benar, jujur, adil dan bertanggung jawab. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami tengah berkumpul dalam rangka peresmian dan peletakan batu pertama rumah ibadah kami. Semoga Engkau jadikan wahana ungkapan rasa syukur kami ya Rabb. Tambahlah segala kenikmatan dan anugerah yang telah Engkau berikan. Apabila ada kekhilafan, kealpaan, kesalahan yang menuju kepada kekufuran, semoga Engkau dapat menjauhkan dan mencegahnya ya Rabb. Karena kami sadar adab-Mu yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Rabb, tetapkanlah dengan ketetapan yang Kau ucuri barokahnya. Karena sebaik-baiknya Engkau yang menetapkannya. Rabbi anzilni munzila mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa min syarri syarrat la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadikanlah tempat kami maja yang maju, ruh kami cucurkan keberkahan, cucurkan segalanya ya Rabb. Hasilkan apa yang kami maksud, lapangkan rezeki kami yang halal dan thayyibah, kuatkan iman kami yang yakin, baguskan segala amal perbuatan kami kepada amalan yang salih. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faradta wa la hajatan illa qadaita wa yassartaha wa yassir umurana ya Allah wa asrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati a'malana. Akhirnya jadikanlah kami ya Rabb hamba-hamba yang berbakti dan selamatkanlah kami di akhirat kelak. Jauhkanlah dari dahsyatnya api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peletakan batu pertama pembuatan masjid dan gereja berlokasi di Citramaja Raya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak.
Waalaikumsalam. Kita langsung saja Ibu ya, langsung saja. Ya, terima kasih silakan Ibu. Dari Rakyat Merdeka ya, yang pertama saya sampaikan begini, kenapa? Karena menurut prediksi BMKG dan sudah ditetapkan oleh BMKG, Kabupaten Lebak ini super makro bencana. Semua jenis bencana ada di Kabupaten Lebak. Jadi baik itu pergerakan tanah terkecuali dua. Yang pertama adalah pabrik kimia, yang kedua tidak ada gunung Merapi. Yang lain, jenis yang lainnya ada di Kabupaten Lebak. Makanya pemerintah pusat juga termasuk Pemda provinsi menetapkan Lebak sebagai daerah konservasi. Maka pembangunan kita harus mengarah kepada berwawasan lingkungan, jadi kawasan hijau. Termasuk yang dilakukan selama ini oleh Citra Majaraya dengan pengembangan pusat-pusat kotanya di daerah manapun, terkecuali bukan hanya di Lebak, itu mengarah kepada yang berwawasan lingkungan, gitu ya. Jadi yang ditetapkan BMKG Kabupaten Lebak sebagai supermarket bencana, maka tadi itu arah pembangunan kita pun harus berwawasan lingkungan, ya, itu. Dan target rampungnya kapan? Lalu yang kedua untuk Citra Majaraya, Pak, untuk tahun depan berapa target rumah, unit rumah yang akan dibangun tahun 2024 dan nilai investasinya diperkirakan berapa? Terima kasih. Wah, 11 miliar, mungkin ke 12 miliar kalau sampai parkir-parkirnya. Kalau gereja hampir 8 miliar, jadi sampai 20 miliar untuk masjid sama gereja bersama ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kita targetkan setahun maksimum. Kalau bisa lebih cepat ya kita senang gitu ya. Ya warga juga bisa langsung memanfaatkan secepatnya. Oke, ada lagi apa? Untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan mulai buka lagi Citra Majaraya 3. Tadi mungkin ada di video sekilas ya. Citra Majaraya 1, Citra Majaraya. Konsepnya ke JO ya. Jadi dan juga pembebasan tanah selalu kan berjalan terus. Kita tidak mungkin juga membebaskan seluruhnya dulu. Sesuai rencana misalnya 2000 hektar itu baru mulai. Jadi memang itu berjalan terus bertahap. Jadi saya rasa kalau tanah sih mungkin memang pokoknya cukup untuk kita punya pengembangan di tahun-tahun berikut. Sekian tahun itu pasti sudah ada dulu, baru kita lakukan. Karena ini juga pembebasan tanah makan waktu dan pembangunan juga tentu makan waktu. Agama itu hak semua orang, hak asasi semua orang, non-derogable right, ya. Tidak bisa, negara pun tidak bisa mencabut tuh. Hatta keputusan MPR tidak bisa mencabut hak asasi beragama seseorang. Nah, oleh karena itu para pimpinan majelis-majelis agama berhimpun 11 kali pertemuan sehingga dirumuskan suatu aturan. Nah, dijadikanlah oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan bersama. Duduknya itu tugas yaitu aturan mainnya. Nah, bagi kita sekarang ya harus mengedepankan toleransi. Masing-masing agama beribadahnya lain-lain, ya kita harus toleran karena kita hidup dalam negara Republik Indonesia. Yang penting dia beragama. Kalau syarat-syaratnya sesuai dengan peraturan sudah cukup, sudah memadai, sudah memenuhi syarat untuk pembangunan suatu masjid atau gereja, maka itu hak bupati untuk menetapkannya. Makanya ada verifikasi faktual dari FKUB, verifikasi administratif dari Kementerian Agama. Nah, yang sekarang itu kita tinggal mengedepan toleransi. Kita menghormati, menghargai cara beribadah seseorang, cara melaksanakan agamanya masing-masing. Kita masih sedur, tidak usah ribut-ribut. Ada masalah terus kita rundingkan, ya.
Yang penting yang ada di sini sudah memenuhi persyaratan verifikasi faktual dan verifikasi administratif sebagaimana diterangkan oleh bupati itu. Ya. Wilayah kaidah negara, hidup perwakilan negara. Yang penting masyarakatnya harus paham, jangan membawa aspirasi sendiri, jangan terpancing berita hoax, berita bohong, berita madu domba. Jadi saya langsung jawab. Jadi kita sudah ada mall pelayanan publik yang terpadu dengan bukan hanya OPD-OPD di bawah kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga dengan di bawah lembaga kementerian termasuk juga kepolisian dan lain sebagainya, termasuk imigrasi. Mau buat paspor juga ada. Jadi kalau kita membuat mall pelayanan publik itu tidak bisa hanya mengedepankan pemerintah daerah saja, tapi tadi itu melibatkan seluruh unsur ya, baik itu dengan vertikal, kementerian dan lain sebagainya, untuk bisa dia ada pelayanannya di situ. Jadi gitu. Jadi bukan ini, justru kita pikirkan bukan hanya masyarakat Majak, mungkin ke depan jikalau ini sudah menjadi kota mandiri ya, mungkin tidak menutup kemungkinan ke depan ini bisa menjadi seperti Tangsel sendiri. Tapi itu akan menjadi kabupaten tersendiri. Sekarang ini kan perlu teman-teman tahu, Lebak ini paling luas Provinsi Banten. Jumlahnya kelima di Pulau Jawa. Kami untuk bisa melakukan mall pelayanan publik aja, mewujudkan mall pelayanan publik itu ya harus berkat 22 tahun kita merancang. Karena tadi itu, kalau mungkin antar OPD kami gampang, tapi dengan instansi vertikal yang itu juga harus menempatkan personilnya di situ dan memberikan pelayanan langsung yang bisa langsung diakses masyarakat. Kalau urusan kependudukan, sekarang bisa daftar online. Dan ada mobile kita, jadi mobil kita keliling. Misalkan di sini di satu desa untuk misalkan mendaftarkan di sini di kawasan Majak ya, Citra Majaraya atau di sekitar Majak, tinggal telepon ke catur kita, mobil kita datang ke sini. Perekaman dan itu nanti KTP-nya apa bisa dikirim lalui pos gitu. Sama seperti daerah kami kan, kalau ke Majak melandak ke berapa kilo, terus dia 5 kilo berangkat. Kalau kami daerah itu Cibeber berapa 200 kilo. Hah? Gitu ya. Jadi itu. Jadi mungkin ke depan. Tapi sekarang kita sudah ada mall pelayanan publik di Plaza Lebak. Di sebelum masuk pintu tol Rangkas Bitung itu ada di sebelah kanan. Ya. Siap Ibu. Terhadap respons Ibu Bupati dan Pemda yang memang ingin menyediakan yang terbaik untuk masyarakat. Dan kalau sekarang memang dengan pelayanan mobile, kalau pada waktunya memang dibutuhkan tempat yang permanen, tentu kita juga siap. Ya, luar biasa. Baik. Khusus yang kita lewat program CSR kita. Ya, nanti tentu kita akan lihat mana yang memang sudah lebih membutuhkan, yang kita akan programkan, kita akan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan juga program dari grup kita melalui CSR kita. Impresi Newsco melaporkan.